Halo, berjumpa lagi dengan saya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk menempuh pendidikan ataupun untuk menuntut ilmu ya. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pengetahuan dasar teknik otomotif. Nah, materi kita kali ini yaitu kelompok hand tools ataupun peralatan tangan. Kelompok hand tools ini berada pada KD1 mata pelajaran pengetahuan dasar teknik otomotif ya. Di kelas 10 TKRO, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, maupun di kelas 10 TBSM, Teknik Bisnis Sepeda Motor. Nah, kali ini di kelompok hand tools ini kita hanya mempelajari pengklasifikasian. Nah, kesempatan kali ini hand tools, mungkin video berikutnya kita akan mempelajari power tools ya. Oke, kita langsung saja kita mulai ya. Cek. Nah, oke. Hand tools atau perkakas tangan. Nah, kita lihat pengertian. Hand tools atau perkakas tangan adalah alat-alat tangan yang digunakan dengan kekuatan tangan manual ataupun menggunakan tenaga manusia dan bukan dengan mesin seperti halnya power tool ya. Perkakas tangan umumnya tidak terlalu berbahaya jika dibandingkan dengan perkakas elektrik. Itu dia dari pengertiannya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis dan fungsi. Kita mulai. Nah, yang pertama itu open range atau kunci pas. Fungsi daripada kunci pas ialah untuk membuka baut ataupun mur dengan memutar ke arah kiri kita ini. Kemudian jika kita ingin mengencangkan, maka putarlah ke arah kanan. Kelayakannya dilihat di kepala kunci itu sendiri. Jika kepala kunci pas itu aus atau dol, maka kunci itu tidak layak ataupun tidak bisa lagi digunakan. Kemudian yang kedua adalah kunci ring atau box wrench. Nah, ini penggunaannya sama persis dengan kunci pas tadi atau open wrench, sama persis dia. Nah, fungsinya ring ialah untuk membuka baut mur dengan ke kiri dan ke kanan ya. Kemudian untuk perawatannya sama ataupun penggunaannya, dimana kalau sudah terdapat aus di kuncinya ini maka itu tidak layak lagi digunakan ya. Kemudian yang kedua kunci kombinasi atau standard combination. Nah, kunci kombinasi ini merupakan pengkombinasian dari kunci pas dan kunci ring, di mana kegunaannya ialah untuk menggabungkan fungsi kunci pas dan ring. Kunci ini lebih simpel dikarenakan kunci saling mengisi kekurangan di antara dua kunci tersebut. Yang kemudian itu kunci L atau Allen wrench. Kegunaan kunci ini ialah untuk membuka ataupun melepaskan baut yang kepalanya menjorok ke dalam seperti di tang sepeda, di mana ukurannya yaitu antara 22 mm sampai 22 mm ini ya. Kemudian kelayakannya dilihat dari mata ujung kunci L. Kalau patah, ini dia, atau aus maka tidak bisa digunakan lagi. Jadi kelayakannya kita lihat dari sini ya. Kalau terjadi patah di sini ataupun aus maka kunci ini tidak layak lagi digunakan. Kemudian yang kedua berikutnya itu kunci Inggris. Ini mungkin sudah sering kita dengar ya, dan lebih simpel biasanya penggunaannya. Lebih multifungsi dia. Nah, kegunaannya ialah untuk membuat baut atau mur yang tidak bisa dilakukan oleh kunci pas maupun kunci ring. Selain itu, kunci ini lebih mudah dikarenakan tidak perlu menggunakan tenaga yang terlalu besar seperti kunci pas dan ring. Kelayakannya juga dilihat dari penyetel rahang. Penyetel rahang maksudnya yang ini yang kita menyetel pergerakan dari kuncinya itu. Dan dilihat dari mulut kunci itu sendiri. Nah, dari sini juga ya. Kemudian obeng. Nah, obeng ialah untuk membuka ataupun memasang skrup plus dan skrup minus pada komponen-komponen tertentu pada bagian motor seperti pada lampu kepala, pelindung radiator, dan untuk melepas pengikat seperti skrup dan lain-lain. Kelayakannya dilihat dari mata obeng itu. Jika mata obeng itu bengkok, maka tidak bisa digunakan. Biasanya digunakan untuk menjadi tumpuan untuk memukul barang perawatan. Nah, sering terjadi kerusakan pada obeng ini karena biasa digunakan untuk menjadi tumpuan atau memukul
barang ya. Kemudian yang ketiga itu palu atau hammer. Kegunaan benda ini ialah untuk memukul atau memasang dan melepas komponen-komponen mesin, seperti pada pemasangan bearing, melepaskan sambungan pada propeller shaft, dan sebagainya. Kelayakannya sendiri dilihat dari kepala palu dan tubuh palu. Jika ingin memakai peralatan ini, perhatikanlah posisi tersebut ya. Kemudian kunci soket atau shock wrench yang bahasa bengkelnya sering kita katakan kunci shock. Kunci shock ini ialah terdiri dari beberapa kunci di mana kegunaannya ialah untuk membuka baut atau mur yang jauh dan tidak terjangkau oleh tangan, seperti berada di dalam mesin. Artinya kunci ini khusus digunakan untuk menjangkau bagian-bagian mesin yang tidak bisa dijangkau oleh kunci lainnya. Kemudian tang. Tang memiliki beragam fungsi, antara lain untuk memotong kawat, mengencangkan baut, dan menjepit sekaligus mengelupas kabel. Umumnya, tang terdiri dari 4 jenis, yaitu tang pemotong, di mana ciri-cirinya yaitu memiliki rahang tajam yang berfungsi untuk memotong kawat, kabel plastik, dan fiber tipis. Tang jenis ini tidak cocok digunakan untuk memotong ukuran bidang yang besar atau tebal. Yang kedua yaitu tang penjepit. Tang ini memiliki rahang bergerigi yang sangat rapat dengan ujung rahang runcing untuk menjangkau celah yang kecil. Tang penjepit ini berfungsi sebagai penjepit kawat atau kabel. Kemudian tang pengunci. Tang ini memiliki rahang bergerigi, renggang agar tidak licin saat mengencangkan baut. Kemudian tang kombinasi. Tang kombinasi memiliki fungsi ganda untuk memotong kawat atau kabel, menjepit kawat atau kabel, dan mengencangkan atau mengunci baut ataupun mur. Meski berperan ganda, tang ini memiliki kelemahan. Jika celah antar rahang berkarat, akan berakibat macet. Kemudian yang ketiga, filter strap wrench. Digunakan untuk memasang dan melepas semua tipe spin on filter, baik filter film maupun oli. Atau pada bengkel sering digunakan untuk membuka oil filter pada mobil diesel ya. Kemudian chain wrench, yaitu kunci yang digunakan untuk melepas dan memasang thread crown yang digunakan untuk menahan ujung pada hydraulic cylinder. Nah, jadi itu dia sebagian kecil dari power hand tool ya. Sebenarnya masih banyak lagi dari klasifikasi hand tool ini. Hanya saja untuk kesempatan ini itu aja yang kita bahas. Dan mungkin untuk video berikutnya kita akan membahas power tools atau kekuatan ataupun peralatan yang memiliki tenaga dari luar ya. Oke, thank you. See you next time.